Shalom, saya menyapa juga buat teman-teman Army of God yang mengikuti ibadah pada siang hari ini secara Zoom ya, secara Zoom. Percaya tidak ada jarak yang memisahkan kita, Tuhan juga sanggup melawat kita semua. Karena Allah itu roh, tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada satu firman yang akan kita baca, renungkan dan kita gali dan kita mengerti. Disitulah ada kehendak Tuhan bagi setiap kita. Dan judul dari khotbah pada hari ini adalah The Message. Sebuah pesan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena dia juga sudah menjadi pesan itu bagi setiap kita. Amin. Oke, haleluya. Di Lukas pasal yang 1, Lukas pasal yang pertama ayat ke-26 sampai 38. Ya. Kita baca dulu satu perikop ini, bisakah ditayangkan firman Tuhan? Oke. Teman-teman bisa menyimak di Alkitab masing-masing, saya akan bacakan juga buat teman-teman ya. Lukas 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seseorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mungkin di antara teman-teman sudah pernah baca atau pernah dengar kisah ini. Bukankah kisah ini yang setiap tahun kita peringati, kita rayakan sebagai Natal, di mana berita tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu bagi kita semua, untuk mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Dan kalau hari ini melalui The Message jadi pesan itu, biar kita juga menjadi pesan-pesan Tuhan berikutnya. Karena Tuhan sudah mengawali menjadi teladan bagi kita, dan kita juga menjadi pesan-pesan berikutnya. Kabar kasih itu. Banyak orang membutuhkan kasih. Sebab itu biar melalui hidup kita, Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh seorang demi seorang dengan perbuatan yang nyata, yaitu kasih yang menerima apa adanya, yang memperhatikan, yang tulus kepada mereka. Karena dunia ini kasihnya semu saja, tapi kasih daripada Tuhan, kasih yang sejati. Amin. Nah, saya mau sedikit cerita kronologi daripada satu perikop firman Tuhan yang sudah kita baca, teman-teman. Yang menarik ada beberapa, di situ dikatakan Maria terkejut, ya, Maria terkejut, kaget tepatnya. Siapa di antara kita yang pernah terkejut? Pernah ya? Oh iya, beberapa angkat tangan. Saya juga pernah. Ya kita semua pasti pernah, entah terkejut, kaget dengan satu peristiwa, kabar yang mendadak, yang tiba-tiba seperti petir di siang bolong. Gak ada apa-apa, semuanya baik, tiba-tiba dengar kabar
teman, sahabat, keluarga atau siapapun tiba-tiba sakit keras ataupun anfal ataupun bahkan berpulang mereka. Mereka yang dekat di antara kita bahkan saat itu berpisah karena dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Atau tiba-tiba teman-teman kita mungkin semuanya baik, semuanya apa, tetapi tiba-tiba ada panggilan mendadak dia harus meninggalkan keluar kota, berpisah jarak dengan dia. Padahal dia sahabat kita. Kaget terkejut, loh kenapa tiba-tiba harus pindah keluar kota? Gitu. Banyak kali lah ya, banyak hal di dalam hidup kita mengalami surprising, terkejut, kaget, takut bahkan. Apalagi dengan hal-hal yang supranatural. Konteksnya Maria ini dia kaget, terkejut. Kenapa? Karena dia tiba-tiba ada sesosok, yaitu disebut malaikat Tuhan mendatangi dia. Dan memberikan salam, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Wow, walaupun kabarnya salam, bagus. Woi salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan. Tapi tetap kaget loh, itu malaikat. Diceritakan bentuk malaikat bersayap, tinggi, besar, putih, bersinar, kilau-kilau dan semuanya. Kita belum lihat, tapi ketika itu lihat kita pun mungkin sama seperti Maria. Terkejut dan kaget, setengah mati. What, apa ini? Takut juga. Yang kedua, saya mendapati Maria itu bingung, kebingungan teman-teman. Ya, bingung di ayat 34 dikatakan di situ. Dan dia ingin tahu tentang pesannya daripada Gabriel yang menyampaikan pesan kepada dia, salam tadi. Bagaimana hal itu terjadi? Ya kebingungan. Tak banyak juga di antara kita bukan teman-teman? Kita ini bingung akan banyak hal, many things. Menurut cara pandang kita itu 1 tambah 1 2, tapi kok ini bisa tidak 2, 11 dan tak terhingga, bisa apa saja. Seperti nggak make sense, nggak bisa diterima dengan logika kita. Berapa banyak kejadian, keadaan menunjukkan pada kita hal-hal yang demikian. Bingung kita dan kita ingin cari tahu. Bagaimana bisa, bagaimana itu mungkin terjadi. Konteksnya Maria, dia seorang perempuan dara, perawan. Tetapi dia bisa mengandung dari Roh Kudus tentunya. Nah itulah kabar sukacita buat kita semua yang percaya. Ini kabar baik bagi kita, bahwa bagi orang yang percaya ada mukjizat. Harapan masih ada, harapan tak pernah hilang, mukjizat itu nyata. Katakan amin. Kalau engkau tidak punya hal-hal yang bergumul yang sedemikian rupa, mungkin ada di dalam rumahmu. Orang tuamu, saudaramu lagi bergumul tentang suatu hal yang cukup berat. Inilah kabar baiknya. Bagi orang yang percaya, dengan iman kita bisa percaya kepada Tuhan. Konteks tadi drama. Apa sih tentang air segelas aja, air yang sedikit, air sejuk saja. Kenapa tidak begitu murah hati, rendah hati, dan baik hati untuk memberikannya. Apalagi yang lain. Pada firman Tuhan berkata di Matius, seorang yang memberikan air sejuk secangkir karena dia hamba Tuhan, ia tidak akan pernah kehilangan upah daripadanya. Army of God di Magelang dan engkau yang secara online mengikuti ini, David berdoa biar di antara kita tidak pernah yang mementingkan diri sendiri seperti itu tadi, seperti yang diceritakan oleh drama tadi. Biar drama itu mewakili cerita yang di luaran sana, tapi di antara kita sepakat untuk hidup di dalam kasih, perbuatan nyata. Bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Like father, like son, bukan? Kata orang pepatah mengatakan, kalau kita ini punya Bapa di surga yang baik, maha baik. Gak ada bayangan pertukaran di dalam dia. Kasihnya tulus sempurna. Bahkan ketika kita masih berdosa saja dia datang. Dia mengutus anaknya tunggal Yesus Kristus untuk pendamaian bagi dosamu dan dosaku. Masakan kita menahan kebaikan hanya segelas air sejuk saja. Perhatikan baik-baik. Karena kita semua, tua muda, anak kecil, anak besar, dewasa, akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Sebab itu hiduplah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan hidup bagi diri sendiri, hiduplah untuk melayani Dia. Hiduplah untuk menjadi berkat, biar hidupmu menjadi kesaksian, menjadi
tanda kemuliaan bagi nama Tuhan yang telah diserukan dalam hidupmu dan hidupku. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadamu dan kepadaku. Yang mengerti hal ini katakan amin. Ya. Oh haleluya. Saya mau bagikan the message, pesan dari Tuhan sendiri. Yaitu pesan, yaitu bicara hidup kita sendiri. Kemudian kita melanjutkannya. Meneladani. Kesalahan kita itu bukan untuk mengerti sebenarnya, tapi meneladani. Ya. Seringkali kita hanya berhenti, ya tahu tentang Tuhan kasih. Tetapi kita nggak hidup dalam kasih itu. Salah dalam mengikuti. Tuhan tidak pernah salah. Dia nggak berdosa sekalipun ketaatannya sempurna. Untuk itulah korban yang bisa diperhitungkan Allah adalah korban Yesus Kristus. Anak domba yang tak bercacat celah. Itu satu-satunya yang bisa mendamaikan segala dosa umat manusia ini. Karena dia taat. Demikian dengan kita, jangan pernah salah untuk mengikuti. Ya, amin. Yes, oke. Apakah arti salam dari surga? Saya kasih judul tadi, greeting of happy, heaven ya. Apakah arti salam dari surga? Yang pertama artinya, salam dari surga, hai engkau yang dikaruniai Allah. Ada kata salam. Salam itu bahasa aslinya, akar katanya dari kaire, ya, kaire, dan itu kata itu sama, sejajar dengan kata karunia atau karis, ya, salam dan engkau yang dikaruniai, ada salam dan karunia, itu sejajar dari akar kata yang sama yaitu karis, artinya anugerah, artinya kado, hadiah. Artinya kemurahan, artinya pemberian dari Allah kepada kita manusia. Di dalam kasih melalui Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan gift atau anugerah, kado, kemurahan, pemberian Allah itu, kemurahan Allah itu dinyatakan di dalam keselamatan yang kita terima daripadanya ketika kita menerima Dia, percaya kepada Dia, yaitu keselamatan kekal. Jika ada di antaramu yang belum berdoa, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan secara pribadi jadi Raja yang berkuasa berdaulat, lakukan, ini keputusan besar. Berkali-kali saya sampaikan selalu, setiap manusia harus mengambil keputusan yang terbesar dalam hidupnya, yaitu menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan yang berkuasa berdaulat, Juru Selamat yang menuntun hidupnya sesuai dengan rencananya. Kalau belum itu harus dilakukan, kalau enggak sia-sia semuanya dalam hidupnya. Karena di luar Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia, kesia-siaan belaka. Tapi di dalam Tuhan justru itu akan dipakai menjadi berarti, berharga dan bermakna. Inilah pesan Tuhan juga, the message itu. Dia mau menjadikan hidupmu, kita semua menjadi permata-permata yang indah. Menceritakan bagaimana Allah itu mulia tinggal dalam hidup kita. Yang mengerti katakan haleluya. Gak ada yang mengerti? Haleluya. Oh yes, puji Tuhan. Responsif, come on, anak muda, ya, oke. Efesus pasal yang kedua ayat 8-9 diteguhkan demikian firman Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab itulah kita hidup dalam takut akan Tuhan. Karena keselamatan itu adalah gift, kasih karunia Allah mengaruniakan. Gak semua beroleh itu. Sekalipun mereka mencarinya dengan semua usaha, tapi kalau Allah tidak mengaruniakan, hidupnya akan sia-sia. Penghukuman akan menjadi bagiannya selama-lamanya. Tapi tidak demikian dengan kita. Kita beroleh kasih karunia. What amazing. Jadi ketika engkau datang ibadah seperti ini, datanglah dengan senap hati. Datang dengan membawa puji-pujian, hormat, kemuliaan, bersyukur dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Kita nyanyi, come on. Nyanyi saya tadi lihat dari belakang. Kenapa nyanyinya begitu saja, tidak ekspresi?
Engkau bisa bayar keselamatan kekal di surga kalau tidak Allah mengaruniakan kepadamu. Tak seorang pun sanggup dan mampu mengatasi persoalan dosa. Siapa di tempat ini yang pernah sehari tanpa berdosa? Tak seorang pun. Sebab itu, jika engkau mendengar pesan ini, jangan keraskan hatimu. Datanglah dengan hati mengucap syukur limpah. Thank you Tuhan. Terima kasih, aku gak bisa balas kasih-Mu. Terima kasih, Engkau baik, Engkau mulia. Thank you, Engkau tidak pernah menyerah. Thank you. Aku gak bisa bayangin hidup di luar Engkau. Masa depan sungguh ada dan harapan tak pernah hilang. Masa depan penuh dengan harapan, kata Tuhan. Tuhan sediakan bagi mereka yang tahu berterima kasih. Tapi jika tidak, Tuhan pun akan memalingkan mukanya kepadamu. Dilewatkannya hidupmu dan hidupku jika kita tidak dengar-dengaran, tidak tahu hidup berkenan di hadapan Tuhan. So, Army of God, dengarkan the message, pesan ini. Tidak seorang pun manusia sanggup mengatasi persoalan dosa, karena upah dosa adalah maut. Dan hanya satu korban yang bisa mendamaikan, yaitu korban Tuhan Yesus. Karena Dia telah mengalahkan maut. Yang lain, no one. Semua ada di bawah kutuk. Tapi hanya Tuhan pada hari ketika Dia bangkit mengalahkan maut. Karena kasih karunia kita beroleh pengampunan dosa. Kasih karunia ini dasarnya kasih Allah kepada manusia diperoleh melalui iman di dalam Kristus Yesus. Saudara, by the way, tadi kan Maria terkejut kan? I think ya, David berpikir kita semua mungkin akan terkejut satu saat nanti. Tak terkecuali, terkejut apa? Paling tidak hal-hal ini yang saya akan sampaikan. Orang yang kita anggap baik, kita anggap rohani, malah tidak ada di surga. Bisa jadi banyak kesaksian orang-orang yang beroleh kasih karunia dibawa ke surga untuk mengintip sedikit apa yang ada di sana. Dan mereka mendapati tidak ada hamba-hamba Tuhan yang rohani atau orang baik yang dianggap malah adanya di neraka. Terkejut. Bisa jadi. Yang kedua, orang yang kita anggap berada di neraka, mereka malah ada di surga. Dan itu terjadi di Alkitab tertulis. Di Bukit Golgota itu, ingat enggak? Tuhan disalib, di sebelahnya kan ada seorang penjahat kan? Kalau penjahat itu ada komunikasi dengan Tuhan, dia percaya, dia mengakui, dia rendah hati, dia mau menerima Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata pada dia, hari ini juga, saat ini juga, engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tertulis di dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apakah jika hari ini waktu kita habis, di mana kita posisinya? It depends on you. Hidup ini pilihan. Hidup ini berikan padamu. Depends on you. Bagaimana kamu mengerjakannya, bagaimana kamu hidup di dalamnya. Apakah taat? Apakah hidup di dalam pesan Tuhan atau tidak? Tapi jika ya, kabar sukacita, welcome home. Sekalipun habis sudah, tapi kita pun akan ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. What a surprisingly ya. Yang ketiga adalah kita sendiri. Kita sendiri, kau dan aku. Bisa jadi kita akan terkejut. Kenapa kita ada di sini? Ada di surga saat itu nanti. Kenapa? Why me? Lalu Tuhan berkata, why not? Kadang-kadang ya, dengan pergumulan, dengan permasalahan, dengan macam-macam hidup, dinamika hidup dan semuanya. Banyak orang Kristen juga. Kalau orang tidak percaya ya, jangan usah ngomong lah ya. Tapi banyak anak Tuhan juga. Seringkali mereka berkata, why me? Why begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Mempertanyakan Tuhan. Tidak
beraja, tidak belajar mereka? Apakah mereka juga perlu belajar, bertanya yang lain? Enggak selalu mempertanyakan kenapa Tuhan ini terjadi, no. Belajar what for? Untuk apa aku mengalami ini? Untuk apa aku mengalami itu? Untuk apa hal ini terjadi padaku? Ada maksud apa Tuhan? Kehendakmu apa Tuhan? Beritahukan padaku. Maria ini bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum menikah. Aku hamil. Apa kata orang? Apa kata dunia? Bisa bayangin gak? Jika itu terjadi kepadamu. Tapi perhatikan respon Maria sangat menawan hati Tuhan. Makanya dia dipilih. Bukan yang lain. Makanya dipilih Maria. Karena Tuhan tahu. Maria ini respon hatinya baik. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau katakan itu. Wow, itu yang menawan hati Tuhan. Bisakah kau berkata demikian? Jika hal-hal buruk terjadi. Dan kau mengatakan itu. Itulah iman. Yang berkenan kepada Allah. Ingat, selamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar kepada Allah. Filipi 2 mengatakan demikian. Dan dengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau suka, catat firman Tuhan kayak gini. Jangan sia-siakan berlalu, engkau akan lupa nanti. Percayalah itu akan berguna satu saat kau membutuhkannya. 2 Korintus 6 ayat 1 berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebagai teman-teman sekerja, nasihat Paulus pada jemaat Korintus. Kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan sia-siakan ya kasih karunia. Ada banyak orang tidak beroleh apa yang kau terima dari Tuhan. Jangan pernah sia-siakan. Dan jangan pernah lupakan Tuhan akan penciptamu pada masa mudamu. Sehingga ketika hari-hari yang datang, hari-hari kemalangan itu, masa tua itu pasti jadi. Pasti, kepastian itu tua. Satu waktu kita pun akan lemah, tak pernah bisa berdiri tegak. Satu kali mata kita pun akan rabun, tidak lihat. Telinga kita pun akan jadi agak budak tuli, tidak bisa mendengar dengan jelas. Semua turun kualitasnya atas aspek hidup kita. Hari itu datang, jangan pernah lupa akan penciptamu. Hiduplah takut akan Tuhan. Itulah kewajiban setiap orang, kata firman. Nikmati, enjoy. So, seperti drama tadi, itu kesempatan dipakai Tuhan. Jadi berkat, sharing, caring. Itulah identitas kita sebagai anak Tuhan. Hai Army of God. Jadi orang Kristen itu jangan gini, tapi lepas. Tidak bisa kita pegangin terus. Belajar untuk let go. Dan mengundang datang kerajaanmu jadi kehendakku. Jadi kehendakmu dalam hidupku. I will live for you. I do it for you. Semua indera kita, hidup kita ini berbicara menceritakan tentang Tuhan di dalam kita. Amin. Yang kedua, salam, arti salam. Kesadaran diri akan keajaiban Allah. Ayat 31 sampai 34. Sadaran diri akan keajaiban kasih Allah. Pertanyaan Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ayat 34 tadi. Make sense kan? Bagaimana itu mungkin terjadi? Aku hamil, aku belum bersuami. Tapi inilah kabarnya. The message ini berbicara. Rasio manusia tidak mampu untuk merasionalkan mujizat atau keajaiban yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu dan hidupku. Sekali lagi, rasio kita manusia tak pernah mampu, tak pernah sanggup untuk merasionalkan apa yang akan Tuhan lakukan. Mujizat dan keajaibannya di dalam hidup kita. Melaluimu, di dalammu. Sebab itu jangan batasi Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Sekalipun engkau muda, kata firman, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Hey, jemaat Army of God. Lewat engkau, perkataanmu,
Lewat imanmu, orang-orang di sekitarmu akan melihat, akan beroleh kasih karunia. Yang mau katakan amin. Come on, saya gak dengar yang gak mau semua. Nah, gak mau tak pakai aku aja. Yang mau katakan amin. Yes. Ya. Dan perhatikan, kunci mujizat ada 2. Jika engkau merindukan keajaiban Tuhan, disingkapkan dalam hidupmu. Bukan hanya disingkapkan, bahkan itu terjadi melaluimu, di dalammu, hidupmu. Alami yang 2 hal ini. Yang pertama, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kisah 1 ayat 8 berkata demikian. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Alami Roh Kudus turun ke atas hidupmu. Seperti Maria. How come? Bagaimana itu mungkin terjadi? How come? Bagaimana mungkin? Tapi itu mungkin terjadi. Malaikat berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dia mengandung karena benih Roh Kudus. Hai orang yang kurang percaya, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Apa yang bagi manusia nggak mungkin, mungkin bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Dia. Segalanya mungkin, segalanya mungkin. Yang kedua, sepakatlah dengan Tuhan. Maria berkata bukan? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah engkau didapati sebagai hamba-hambanya yang taat dan setia, yang menghambakan diri kepada Dia? Enough, cukup, stop untuk hidup dalam dosa terus menerus. Itu mendukakan Roh Kudus. Itu membuat Tuhan sedih. Jangan salibkan Tuhan Yesus untuk kedua kali dengan engkau berdosa. Berkubang di lumpur dosa yang sama tidak pernah keluar-keluar daripadanya. Jangan pernah. Keluarlah, bangkitlah. Bagimu ada hari yang ketiga. Seperti Tuhan sudah menunjukkan bagimu. Biar hari ini menjadi hari yang ketiga itu. Bangkit, kalahkan dosa. Aku gak mau kamu lagi. Jadilah hamba kebenaran. Jangan jadi hamba dosa lagi. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yes. Perhatikan kata-kata ini. Panggilanmu dan panggilanku sebagai orang percaya adalah hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Saya ulangi, kita punya panggilan yang sama. Hidup kita ini bukan karena melihat, karena hidup kita ini karena percaya. Maria itu belum melihat, tapi dia mau percaya dulu. Karena hatinya responnya baik, hatinya mudah dibentuk, hatinya rendah hati, hatinya sepakat dengan Tuhan. Makanya dia mengalami keajaiban. Dia mengandung benih dari Roh Kudus. Dilahirkan itu anak laki-laki, namanya Yesus, menjadi juru selamat. Engkau akan melahirkan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Engkau akan melahirkan dalam hidupmu hal-hal yang besar, yang adikodrat, yang supranatural. Tuhan akan percayakan kepadamu jika engkau menerima ini dengan iman. Kita hidup karena iman, karena percaya, bukan karena melihat. Not by might, not by sight, but faith in Christ Jesus our Lord Savior. Katakan amin. Siapkan dirimu, Army of God, tentara-tentaranya Tuhan. Kau dipanggil Army of God. Kau bukan prajurit rendahan dan semuanya. Kau panglima-panglima, jenderal-jenderalnya Allah. Hai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Jangan kecilkan hidupmu. Tuhan hendak memperbesar kapasitasmu. Tapi adakah engkau hati yang mampu menampung apa yang Tuhan mau curahkan, berikan dalam hidupmu?
Siapkan dirimu, mujizat masih ada. Harapan tak pernah hilang. Yang ketiga, apa arti daripada salam dari surga? Kesadaran diri sebagai hamba Tuhan. Kesadaran diri sebagai hamba Tuhan. Ayat 35 sampai 38. Ada kata, aku ini hamba Tuhan. Maria berkata demikian. Kata hamba itu bahasa aslinya doulos. Apa arti doulos? Menghambakan diri. Menghambakan diri. Ada dua firman yang akan saya jelaskan kepada saudara. Untuk menjelaskan arti doulos, menghambakan diri. Yang pertama Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Bisakah ditayangkan? Gak ada? Filipi 2 ayat 5 sampai 7, catat saja. Firman itu tentang Yesus disalib. Dia pun menghambakan diri, dia mengambil rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Dia Allah. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus ada firman sang kebenaran itu. Dia adalah Allah 100%. Selain dia juga manusia 100%. Tapi dalam konteks ini Yesus mengambil rupa sebagai hamba, seorang hamba. Bapalah pemilik tuannya yang dia layani. Dia menggenapkan seluruh kehendak Bapanya di surga. Teladan yang Tuhan sudah beri. The message is for you and for me. Jadilah pesan-pesan Tuhan berikutnya. Jadilah pesan-pesan Tuhan berikutnya. Dimanapun kau berada. Yang kedua, Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Di situ juga dikatakan kata hambanya dipakai kata doulos. Semula adalah hamba dosa, hamba kegelapan, hamba kejahatan. Tapi kemudian telah dibebaskan, dilepaskan untuk menjadi hamba Allah yang maha tinggi. Untuk melayani Tuhan dan umatnya. Sudah mau? Sudah mau dipakai Tuhan? How cares? Anda mau dipakai Tuhan? Ya? Jadilah hamba seperti Maria. Aku ini seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Gak ada pertentangan. Tapi jangan hanya di kata-kata amin, yes mau. Buktikan dong. Bukankah iman itu nyata lewat perbuatan? Iman itu sia-sia kalau cuma hanya kata-kata belaka. Tapi nyatakan dengan iman, dengan perbuatan. Iman menjadi sempurna. Ada apa aja, tadi butuh minum gitu aja, ditahan, gak dikasih. Kalau kau lihat teman-temanmu, sekitarmu, butuh bantuan, dan kau diam saja, bullshit, omong kosong kamu. Kau mau dipakai Tuhan. Gak usah ngomong, buktikan saja omonganmu dengan perbuatanmu. Sesungguhnya perbuatan itu berbicara lebih keras, lebih besar daripada yang bisa berapa banyak kau katakan kepada manusia. Sejak hari ini saya berdoa, Jemaat Army of God semua punya identitas, tidak mementingkan diri sendiri. Jika melihat sesamanya, maka engkau tidak bisa berdiam diri. Kau pasti do something. Tanganmu akan bekerja apa yang bisa kau kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Melayani dia dan mereka. Engkau melayani mereka, engkau melayani Tuhan. Haleluya. Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Mungkin ada di sini. Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hamba. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk apa? Semuanya, untuk selamanya. Panggilan, kita punya panggilan yang mulia, yaitu menjadi hamba Tuhan. Mungkin enggak hamba Tuhan sepenuh waktu, tetapi secara hati kita semua adalah hamba Tuhan. Seperti Maria tadi, bukankah kita dipilih dan pilihan itu mengandung konsekuensi menjadi hamba Tuhan, melayani, mengasihi, ingin lebih lagi. Yang mau katakan haleluya.
Oh, puji Tuhan. Dengarkan ini. Panggilan Kristiani kita adalah hidup untuk menghambakan diri. Untuk melayani Tuhan dan sesama. Saya tutup, saya sudah selesai. Saya tutup dengan kisah. Kiranya dapat menginspirasi Anda sekalian. Saya punya teman. Setelah lulus, dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia bukan as full timer, bukan. Tapi dia berjanji, katakanlah, komitmen dengan Tuhan. Selesai kuliah biasanya kan banyak langsung kerja, cari kerja. No, dia langsung memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi bukan sebagai full timer. Di sebuah gereja lokal yang saya tahu. Dan seorang teman ini, ya at least berapa waktu gitu kan lah, berapa bulan gitu. Untuk melayani Tuhan di sana. Lalu sudah selesai waktu di mana dia komitmen sama Tuhan untuk memberi hidupnya. Beberapa bulan itu menjadi prioritas untuk melayani Tuhan sebelum dia masuk ke marketplace. Dan dia do the best, memberikan yang terbaik pelayanannya. Dia berbuah sekali. Dan akhirnya sudah selesai, dia mengucap syukur sama Tuhan lalu masuk ke marketplace. Dia masuk ke pekerjaan dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati dia dengan sangat melimpah. Kasih karunia Tuhan itu seperti ombak ya, bergulung-gulung, tak pernah habis, menerpa, menimpa, melingkupi, menaungi hidupnya, memenuhi dia. Wow, amazing. Di perusahaan dia bekerja, walaupun start dari bawah ya, start dengan awal gitu ya, nggak langsung posisi tertentu. Dia setia dengan itu, tetapi namanya kasih karunia Tuhan ada, gak ada yang melawan. Dia bisa achieve over target. Waduh, teman-temannya itu sampai kebingungan. What, apa yang kamu lakukan? Di tengah-tengah kondisi yang gak ideal. Ya, tapi dia bisa menghasilkan benefit bagi perusahaannya. Dan itulah kasih karunia Tuhan. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh memberi hidupnya menjadi pesan, tanda bagi kemuliaan Tuhan. The message. Biar kiranya sedikit kisah ini saya ceritakan kepadamu. Kiranya menginspirasi hidupmu. Apa yang ada di hatimu? Siapa yang prioritas? Siapa yang terutama? Siapa yang nomor satu dalam hatimu? Tuhan atau mamon? Atau dunia ini? Perhatikan baik-baik.